Hiduplah seorang pemimpin kerajaan di tanah Jawa yang bernama Prabu Siliwangi. Dia memiliki seorang putri bernama Kadita yang amat pemberani. Setelah ditinggal oleh istri pertamanya, raja pun menikahi seorang selir dan dikaruniai seorang putra yang tampan. Namun akhir-akhir ini, raja amat gelisah dengan tahtanya. Dia ingin segera anaknya menggantikannya. Perhatian, perhatian. Raja akan memasuki ruangan. Patih, aku begitu resah dengan tahtaku. Umurku sudah tidak muda lagi. Aku merasa ingin melepas tahta ini. Bagaimana menurutmu? Baik yang mulia, jika itu kehendak Anda, hamba akan menyetujuinya. Apakah Kadita sudah cukup hebat untuk menggantikanku? Saya yakin Putri Kadita sudah sangat cukup untuk menggantikan yang mulia. Dia putri yang amat tangguh. Baiklah Patih, aku akan berbicara dengan putriku. Nanti malam aku akan deep talk dengan dia. Baik yang mulia. Wahai Kakanda, apakah Kakanda akan menjadikan Kadita sebagai ratu? Benar Adinda, Kakanda sudah menang. Sudah saatnya tahta ini diberikan kepada Kadita. Tapi Kanda, bukankah Kadita seorang wanita? Memangnya kenapa Dinda? Bukankah Kadita sangat tangguh? Bahkan bisa mengalahkan seorang patih sekalipun. Bagaimana jika suatu saat Kadita akan menikah? Belum lagi jika Kadita punya anak. Lantas, siapa lagi yang akan menggantikan Kanda? Kanda nih, kan ada putra kita yang tampan ini. Hahaha, putra kita yang masih kecil itu. Yang benar saja Dinda, untuk berjalan saja dia belum bisa. Tapi Kanda, Sudahlah Dinda, Kadita sudah siap menjadi seorang ratu. Raja pun pergi. tidak, tidak bisa. Anakku harus menjadi raja bagaimanapun caranya. Tapi bagaimana caranya? Tidak, Dayang. Iya, Nyonya. Saya tidak mau Kadita menjadi ratu. Bagaimana caranya agar dia tidak naik tahta? Bagaimana kalau kita pergi ke dukun saja, Nyonya? Di ujung gunung ada dukun terkenal yang sangat hebat sekali. Astaga, hebat sekali dia. Besok datang ke sana. Baik, Nyonya. Raja memasuki kamar Kadita. Kadita-chan, Hai, nani gaski? Cakap minta di rumah Nata. Baginda Chan, Hai, Nani Daski, strawberry kudai mah di rumah anak tak? Patih Chan, Hai, Nani Daski. Kuki and Kerima, yurimu anak tak? Aduh, anakku yang manis. Iya ayah. Anakku, sudah saatnya ayah menyerahkan tahta ini kepadamu. Apakah kamu sudah siap anakku? Sangat siap ayah. Baiklah anakku, tidak lama lagi kamu akan memimpin kerajaan ini. Ai Kapten. Raja pun pergi. Keesokan paginya, Dayang, Dayang. Iya Nyonya. Pergilah ke dukun itu. Berikan semuanya. Kalau sampai kamu mengambil setengahnya, ku potong tangannya. Baik Nyonya. Iya takutnya. Dayang pun pergi menemui dukun. Assalamualaikum Mbak. Wah, aku tahu maksud kedatanganmu. Astaga Mbak, bagaimana Mbak bisa tahu? Wah, saya itu dukun anak muda. Oh ya Mbak, Niki jaluk bantuan ya Mbak.
Ya roh angkara murka, kula nyuwun kaula saning jagat petang. Sihirku ngambah awak putri Kadita. Alus dadi kasar, ayu dadi rusak. Kayangan orang paling berkah nanging kutukan. Totalitas tanpa batas. Nanti malam kamu kasih obat ini kepadanya sambil velocity. Kenapa harus velocity, Mbah? Gak apa-apa, biar keren aja. Baik, Mbah. Dayang pun pulang menuju istana. Sesampainya di istana, Dayang menaruh bubuk itu pada minuman Kadita. Apa dukun tua itu? Masa saya harus velocity dulu? Tak puasa saya. Mending langsung saya masukin saja obat ini. Enak juga nih. Aduh, capek juga ya. Kadita pun meminum minuman yang ada di mejanya. Keesokan paginya, Solir memasuki kamar Kadita dan membawa minuman sambil berpura-pura menumpahkannya. Ibu tidak apa-apa. Oma, you so ugly. Don't touch my hand. Ada apa, Selir? Lihat Kakanda, Kadita so ugly. Ew. Anakku, kamu kenapa? Kenapa mau kamu berbatu? Apakah kamu hendak menjadi gunung? Ada apa, Ayah? Bukankah anakmu ini sangat cantik bagaikan Ratu Cleopatra? Cleopatra matamu. Nih, kaca. Wahai cermin ajaib, siapakah wanita yang paling cantik di dunia ini? Astaga, muka siapa itu? Mukaku? Oh no, di mana muka Cleopatraku? Kanda, bagaimana ini? Bukankah besok Kadita akan dinobatkan sebagai ratu? Bagaimana jika ini menular? Hey, no! Don't touch me! Anakku, apa yang terjadi padamu? Aku tidak tahu, Ayah. Dan ini terasa gatal, Ayah. Panggilkan Pati. Baca mulia. Pati. Ada apa yang mulia? Astaga, siapa itu? Pati, cepat ambilkan obat untuk Kadita. Kadita, itu putri Kadita. Astaga putri, baik yang mulia. Kanda, bagaimana jika nanti kita tertular penyakit ini? Ayah, jangan usir Kadita. Kadita mohon, Ayah. Kanda, kamu masih seorang raja. Ingatlah rakyatmu. Tapi Dinda, Kanda juga seorang ayah, Dinda. Ingat rakyatmu, Kanda. Ayah, Kadita mohon, Ayah. Tolong, jangan. Prajurit, bawa dia pergi. Ayah, kenapa Ayah diam saja? Bawa dia pergi. Bawa dia pergi prajurit. Baik, yang mulia. Jangan. Putri Kadita akan segera diasingkan. Besok tetap diadakan penyerahan tahta dan putraku yang akan dinobatkan. Tapi Ayah. Mohon maaf atas rancangan hamba. Tuan Putri harus ikut dengan hamba. Tapi prajurit, aku tidak mau pergi. Tolong Tuan Putri, jangan menyulitkan saya. Gaji saya sangat kecil. Kadita pun pergi bersama prajurit ke hutan. Maaf Tuan Putri, saya hanya bisa mengantar sampai di sini. Prajurit pun meninggalkan putri Kadita. Astaga, kejam sekali prajurit itu. Kenapa ya tega ya membawa ke hutan ini? Dia pikir aku kucing apa ya? Dahlah terima nasib. Mending keliling hutan ini aja. Siapa tahu ada pangeran yang baik hati. Kadita pun menyusuri hutan. Namun, malam semakin larut dan hawa dingin pun mulai menusuk. Kadita berhenti sejenak untuk beristirahat. Ya ampun, capek juga ya. Aku tidak sanggup buat berjalan lagi. Hari sudah gelap. Mending aku istirahat saja. Karena lelah, Kadita tidak sadar telah tertidur. Di tengah lelapnya tidur, Kadita mendengar suara lirih yang amat menyeramkan. Kadita,
Kanda, bangun. Suara siapa itu? Kadita. Oh my god, suara dari mana itu? Apa suara perutku? Tidak mungkin. Kadita, pergilah ke Laut Selatan. Sepertinya aku kenal suara ini. Seperti suaranya... Anak durhaka. Ini ibumu. Tuh kan benar. Iya ibuku. Aku harus kemana ibu? Laut Selatan. Iya, benar. Basuhlah mukamu dengan air di sana. Maka kamu akan sembuh dan secantik ibu lagi. Apalah ibu ini? Cantik kan juga aku. Tapi oke ibu. Kadita pun pergi ke pantai selatan. Sampainya di sana, Kadita pun berhenti sejenak dan menatap air yang ada di hadapannya. Aku tidak percaya ayah membuangku. Padahal aku sangat menghormatinya. Kadita pun membasuh mukanya dengan air itu. Lalu, Kadita terkejut karena mukanya kembali seperti semula. Tak lama kemudian, terdengarlah suara dari pantai. Kadita, aku Ratu Pantai Selatan. Aku telah menyembuhkanmu. Untuk membalas budiku, menetaplah di sini dan menjadi putri Laut Selatan selanjutnya. Baik Ratu. Beberapa tahun kemudian, Kakanda, kita sudah lama tidak menghabiskan waktu bersama. Maukah Kanda sekarang melakukannya? Baiklah Selir. Bagaimana kalau kita ke pantai selatan saja? Baik, Kanda. Raja dan Ratu pun pergi ke pantai selatan. Sesampainya di sana, aura mencekam pun mulai terasa. Angin mulai berhembus kencang. Terdengar lagu asing yang membuat bulu kuduk merinding. Kanda, sepertinya itu Kadita. Bagaimana mungkin itu Kadita Selir? Benar, Kanda, itu Kadita. Salam ayah. Ini aku, Kadita. Kadita anakku, ayah sangat merindukanmu. Iya, Kadita, kamu kemana saja? Bukankah kamu yang mengusirku, manusia laknat? Apa maksudmu, Kadita? Kenapa kamu berbicara seperti itu? Sudahlah Selir, tak usah berbohong. Aku sudah tahu semuanya. Kamu yang mengutus Dayang untuk menyelataiku, lalu kau dengan sengaja mengusirku. Benarkah Selir? Dasar manusia menjijikan. Kau ingin anakmu menjadi raja sehingga kau tega mencelakaiku. Maafkan aku, Kadita. Kumohon, maafkan aku. Dasar manusia biadab, kau telah mengusir anakku. Biarkan ayah, biarkan aku yang menghukumnya. Kadita anakku, marilah pulang ke istana. Tidak ayah, aku sudah menjadi ratu pantai selatan. Aku tidak bisa meninggalkan kerajaan ini. Aku juga sudah bertemu ibu. Aku sudah amat bahagia di sini. Baiklah anakku, berbahagialah. Maafkan ayahmu ini. Mari yang mulia. Akhirnya, Putri Kadita pun menjadi ratu pantai selatan dan meninggalkan keluarga yang membuangnya. Tamat. Mana tepuk tangannya? Alkisah